Bab 441, Pengepungan. Saat ini. Namun, Monty, Kobe dan Jade tampak bahagia. Ketiga orang ini semuanya bertujuan untuk membunuh Aiden, tetapi Lanhe ingin bernegosiasi dengan Aiden, yang membuat mereka lengah. Untungnya, pada akhirnya mereka putus. Adapun Raja Petir Sauron, dia tidak datang ke sini untuk membalaskan dendam Raphael. Persahabatan keduanya belum mencapai level ini. Dia hanya ingin tahu betapa kuatnya Aiden ketika dia bisa membunuh Raphael. Sebelum Raphael kembali ke Sundari, keduanya berdebat, dan dia kalah. Oleh karena itu, dia sangat penasaran dengan Aiden yang bisa membunuh Raphael, jadi dia melakukan perjalanan ke Sundari. Mengenai apakah dia bisa membunuh Aiden atau tidak, itu tidak masalah baginya. Yang terbaik adalah jika dia bisa membunuh Aiden, dia bisa mendapatkan cairan luar biasa level S. Aiden, kamu terlalu sombong. Wajah Jade menjadi dingin, tubuhnya melompat seperti belalang, dan dia mengayunkan kakinya ke udara. Udara dalam waktu lama sepertinya telah diledakkan oleh kaki cambuknya. Jika ada Master Taekwondo papan atas yang melihat pemandangan ini, dia mungkin akan berlutut di tanah dan menyembah. Level Jade telah lama melampaui ranah seni bela diri, pukulan dan tendangannya memiliki kekuatan ledakan, cukup untuk menendang karung pasir dan menghancurkan kepala. Huff. Aiden mengabaikannya dan langsung memukulnya. Siapapun yang ingin melawan Aiden dengan tubuh fisiknya akan dihancurkan oleh tubuh abadi guntur surgawi. Namun, Jade jelas meneliti informasi Aiden dengan sangat jelas sebelum datang. Saat tubuh Jade berubah, seperti ular yang lincah, kakinya berubah menjadi gunting dan dipotong ke arah Aiden. Robek. Otot-otot di pahanya yang mengenakan celana panjang membengkak hingga celana jasnya pecah, dan menimbulkan angin tak kasat mata yang begitu kuat hingga langsung mengoyak udara dan seolah-olah mampu menghancurkan sebuah batu besar. Jade ini jelas merupakan ahli dalam pelatihan internal dan eksternal. Dia tidak hanya mahir dalam kekuatan internal bangsa Sundari, tetapi juga memiliki beberapa jejak Muay Thai kuno. Kekuatan internal dan kekuatan fisiknya telah mencapai garis depan. Pada saat Jade mengubah gerakannya di udara, Kobe, yang berada jauh, menunjukkan cibiran di wajahnya, dia menamparkan dadanya, dan kabut hitam tiba-tiba naik, langsung berubah menjadi 3 wajah ganas, meraung. Ini menelannya ke arah Aiden, sebelum seringai datang, bau busuk sudah mencapai Aiden. Wajah hantu ini jelas membawa kekuatan invasi gelap yang kuat. Aiden sedikit mengernyit, dan semua energi sebenarnya di sekitarnya sepertinya ditelan oleh wajah hantu ini. Dan saat berikutnya, murid langsung mante, sekarang pemimpin cabang pembunuhan tersembunyi Sundari, kulitnya langsung ditutupi dengan tanda hitam. Ketika seluruh tubuhnya berputar, dia berubah menjadi bentuk ular dan memukul punggung Aiden dengan telapak tangannya. Kecepatannya sangat cepat, dan anehnya, kekuatan mentalnya sulit menangkap lintasan pergerakannya, yang berarti sangat sulit untuk memprediksi arah serangannya. Melihat ini, mulut Aiden menunjukkan sedikit rasa dingin. Pakar tingkat master yang sudah lama berdiri ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Detik berikutnya, serangannya datang dalam sekejap, 3 poin lebih cepat dari ketiga Jade. Mencari kematian. Aiden tetap tidak bergerak, tetapi dengan sejumput tangannya, cahaya pedang hijau terang meledak di udara, dia sebenarnya mengabaikan Monty di belakangnya, tetapi jatuh ke arah Jade di depannya dengan pedang. Jade berteriak aneh, dan tiba-tiba mengubah gerakannya lagi. Tubuhnya sangat fleksibel dan elastis. Dia mengambil beberapa langkah di udara, seolah-olah dia sedang menginjak langkah yang tidak terlihat, dan mengeluarkan duri militer bermata 3 dari punggungnya, seperti ular berbisa. Lalu dia menikam Aiden dari belakang jantungnya. Pada saat ini, 3 serangan wajah hantu Kobe langsung mendekati Aiden dan langsung berubah menjadi kunci kabut hitam, menempel di tubuh Aiden seolah-olah ingin mengurung tindakannya. Ada Kobe di depannya, Jade yang terbang di udara dan Monty yang mendekatinya di belakangnya. Aiden sepertinya berada dalam situasi kritis saat ini. Tapi Raja Petir Sauron dan Lanhe masih terlihat serius. Mereka tidak percaya bahwa menghadapi pria super kuat yang telah berulang kali membunuh Grandmaster, Jade dan 3 orang bisa membunuhnya. Pada saat ini, Kobe, yang berdiri di seberang Aiden, masih tidak rileks sejenak, malah berteriak dengan dingin, dan mengarahkan jarinya ke udara lagi, seutas benang hitam seperti tinta menyembur keluar dari ujung jarinya dalam sekejap. Utas ini sangat tipis, tetapi tampak lebih gelap dari malam, dengan aura yang sangat dingin. Kemanapun ia melewatinya, udara tampak membeku dengan garis putih. Ini jelas merupakan malam musim gugur, tetapi ketika utas ini datang keluar, itu benar-benar memberi perasaan kepada orang-orang. Ini memberikan ilusi musim dingin yang dingin saat ini.
Energi jahat dingin ini diambil dari tempat jahat altar utama kabut hitam oleh Kobe. Butuh waktu sebulan penuh untuk menyempurnakannya menjadi benang sutra. Energi jahat dingin yang terkandung di dalamnya cukup untuk membekukan jiwa seseorang, dan benang sutra jahat yin ini sangat kuat. Selama menembus kulit seseorang, energi jahat dingin di dalamnya dapat menyerang tubuh lawan dan membekukan daging, darah, dan jiwanya. Ini adalah kartu truf lain baginya untuk berani datang ke Sundari. Mengikuti Kobe adalah Raja Guntur Sauron. Raksasa terhormat dari Aula Naga luar negeri ini memiliki bakat langka dalam hal guntur dan kilat. Ia dilahirkan dekat dengan guntur dan kilat. Ketika ia berusia 15 tahun, ia bermandikan petir dan membangkitkan kekuatan guntur dan kilat yang luar biasa. Dan kemudian, dia memulai jalan pembunuhan dengan kilat. Sampai saat ini, dengan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan, dia tak terkalahkan dan menjadi Raja Petir di dunia gelap barat. Petir menyambar di pupil matanya, rambut emas panjangnya melayang dengan aneh, dan kilat biru menyambar dari sela-sela telapak tangannya. Arus listrik yang melonjak-melonjak di tangannya, dengan kemauan dan kekuatan mental yang kuat, Sauron berhasil menahan arus listrik tersebut, lalu dengan cepat mendorong ke arah Aiden. Puff! Arus listrik menerpa Aiden hampir dengan kecepatan cahaya. Udara ditembus petir, dan percikan api meledak. Meskipun keempat orang itu mengambil tindakan satu demi satu, hampir semuanya selesai dalam sekejap mata. Kualitas bertarung dari para ahli terbaik memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan cepat. Terutama petir Sauron, yang tercepat dan menyambar lebih dulu, menghantam Aiden hampir sebelum Jade, Kobe dan lainnya. Sosok Aiden bergetar. Petir ini berbeda dari guntur ilahi penolak setan, teknik guntur guru surgawi di Gunung Longhu, dan bahkan lebih berbeda dari guntur surgawi abadi miliknya. Ini adalah petir murni yang dapat menembus udara, dan tegangan di dalamnya sudah lebih dari 100.000 volt. Namun tubuh guntur abadi Aiden dekat dengan tubuh bawaannya, terlebih lagi tubuh guntur abadinya adalah nenek moyang guntur dan kilat. Bagaimana dia bisa takut dengan petir biasa? Oleh karena itu, menghadapi serangan kilat Sauron, Raja Petir yang terkenal di dunia barat, Aiden tidak berniat mengelak dan langsung melawan, hanya menggoyangkan tubuhnya. Tapi kilatan ini cukup bagi Jade, Kobe dan Monty untuk mengetahui kekurangan Aiden. Bab 442, Bakat Garis Darah. Bang! Detik berikutnya, duri bermata tiga Jade seperti serangan ular berbisa, sangat cepat sehingga sulit dibedakan dengan mata telanjang. Dalam sekejap, ia menusuk pada titik tertentu di punggung Aiden dengan sangat cepat. Bagian ini adalah tempat paru-paru manusia berada, jika ditusuk keras olehnya, paru-paru Aiden akan hancur. Organ dalamnya terluka. Tidak peduli seberapa kuat Aiden, dia tidak bisa lepas dari pengepungan beberapa master hebat. Selain itu, Jade sangat percaya diri dengan taji militernya, yang terbuat dari paduan terbaik dari laboratorium Amerika. Ujung taji militernya sangat tajam, cukup untuk menembus pelat baja 10 cm. Lengannya gemetar dengan cepat dalam putaran yang aneh. Ujung tajamnya bergerak cepat dengan kecepatan siklus frekuensi tinggi. Frekuensi mengerikan seperti itu cukup untuk merobek baja. Jade pernah menggunakan gerakan ini untuk membunuh pengemudi di dalam kendaraan lapis baja. Tapi saat Jade menikam Aiden, pupil matanya menyusut tajam. Dengan kilatan cahaya biru di permukaan kulit Aiden, Jade menemukan bahwa taji militernya sepertinya tertancap di berlian dan tidak dapat menembus kulit Aiden sama sekali. Tubuh macam apa ini? Mungkinkah sosoknya terbuat dari berlian? Biarpun itu baja, aku harus menembusnya, kan? Jade sangat ketakutan. Dia telah mengetahui informasi Aiden sebelum dia datang. Intelijen mengatakan bahwa tubuh Aiden sangat kuat dan dia adalah ahli transformasi. Namun, dia tidak berpikir demikian dan masih percaya diri. Bagaimanapun, taji militer secara khusus digunakan untuk menerobos pertahanan blok. Ya, terutama taji militernya dicampur dengan paduan tungsten dan dibuat khusus. Bahkan pelat baja tidak dapat menahan tusukannya, apalagi tubuh daging dan darah belaka. Namun faktanya mengejutkannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa pukulan mengerikannya, yang cukup untuk membunuh master biasa, bahkan tidak bisa menembus kulit Aiden. Sebelum Jade bisa memperingatkannya, serangan Monty telah tiba. Pemimpin baru pembunuhan tersembunyi ini memiliki metode pemboman yang sangat istimewa. Tubuhnya kini bungkuk seperti busur besar, tangan kanannya mengepal, ada sarung tangan berwarna gelap di kepalanya, sarung tangan itu kini memancarkan cahaya dingin, seperti kepala binatang buas. Dengan kaki sebagai poros dan pinggang sebagai penopang, otot-otot seluruh tubuh dikencangkan secara ekstrim. Setiap kekuatan seakan disalurkan dari tubuhnya melalui perhitungan mekanis yang paling ketat.
Pukulan mengerikan ini langsung menghantamnya ke punggung Aiden. Deru angin tinju benar-benar seperti deru meriam. Ketika kecepatan pukulan mencapai tingkat tertentu, ditambah dengan inersia dan akselerasi, kekuatan pukulan meningkat beberapa kali lipat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sebagai anggota area rahasia pembunuhan tersembunyi internasional, pembunuh bayaran top ini juga ahli dalam pelatihan fisik. Kekuatan fisiknya sangat dekat dengan Rafael. Terlebih lagi, sebagai seorang pembunuh, metode rahasianya tampaknya mampu mengendalikan kekuatan ototnya sendiri dengan sangat efektif, memungkinkan semua kekuatan dikondensasi menjadi ledakan, dan mencapai sedikit arancar. Kekuatan ledakan seperti itu cukup untuk menghancurkan batu. Faktanya, dengan kartu asnya, dia pernah meledakkan makhluk transenden yang sangat kuat menjadi potongan-potongan daging di dunia bawah tanah. Namun menghadapi pukulan mengerikan ini, Aiden tetap tidak panik sama sekali. Seolah-olah ada mata di belakangnya, dia mengangkat tangan kanannya sedikit, memutar tubuhnya sedikit, lalu membanting siku kanannya ke belakang seperti pisau, secepat kilat, dan tinju Monty saling bertabrakan. Daging melawan daging, siku melawan kepalan tangan. Metode serangan Aiden saat ini sangat mirip dengan keahlian khusus Bajikuan Sundari. Hanya saja cara dan posturnya dalam menghasilkan energi sedikit berbeda dengan ahli Bajikuan. Itu murni upaya fisik. Krak. Ini di luar dugaan semua orang. Dalam tabrakan ini, pemenangnya bukanlah Monty, yang bertubuh tinggi dan memiliki segala kelebihan. Dibandingkan dengan fisik ras campuran Monty, tubuh Aiden terlihat sangat kurus dan rapuh. Terlebih lagi, dalam serangan ini, semua keuntungan diambil oleh Monty, dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul pukulan ini. Aiden menanggapinya dengan serangan siku yang tampak biasa dan benturan dari dinding ke dinding. Inilah hasilnya, tapi mengejutkan semua orang. Setelah suara tumbukan rendah, sarung tangan besi tungsten Monty langsung berubah bentuk. Lengannya, seolah-olah dipukul dengan keras, ditekuk ke belakang dengan aneh. Daging dan darahnya kabur, dan tulang putihnya terlihat, yang sangat mengejutkan. Dan bahu tempat keduanya bertabrakan bahkan lebih sulit dipercaya saat ini. Tulang sekeras baja halus di bahu kiri Monty diremukkan oleh Aiden. Seluruh bahunya penyok sebagian, seperti penyok akibat palu besar. Jepret, jepret, Monty mundur beberapa langkah, menutupi bahunya, wajahnya masih tidak percaya. Dia menatap kosong ke tangan kanannya, matanya tiba-tiba memerah, dan dia mengeluarkan raungan pelan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana tubuh fisik seseorang bisa begitu kuat? Bahkan lebih kuat dan lebih keras dari berlian. Bahkan bisa mematahkan sarung tangan tungsten miliknya sendiri, dan bahkan menghancurkan tangannya sendiri. Hal ini membuatnya merasa sedih di dalam hatinya. Ketika Monty terkejut, sulit menerima kenyataan di depannya untuk sementara waktu. Apakah Aiden ini benar-benar menakutkan? Monty selalu memiliki rahasia yang hanya diketahui sedikit orang. Artinya, dia sebenarnya bukan yang terbaik dalam pembunuhan. Kekuatan terkuatnya adalah kekuatan fisiknya. Sejak dia membangkitkan bakat fisiknya, dia ditemukan oleh para tetua dari tempat pembunuhan yang tersembunyi, dan kemudian diam-diam dikirim ke tempat pembunuhan yang tersembunyi di Mediterania untuk pelatihan oleh Mante, di mana dia menggunakan berbagai cairan genetik untuk memperkuat tubuhnya. Untuk menumbuhkan naluri bertarungnya, para tetua dari tempat pembunuhan rahasia bahkan melemparkannya ke dalam gulat dengan singa dan banteng di padang rumput, dan menggunakan gajah Afrika sebagai barbel untuk berolahraga. Pada akhirnya, dia bahkan mampu membalikkan kendaraan lapis baja dengan tangan kosong. Teknik rahasia pembunuhan pada awalnya dirancang untuk menyembunyikan kekuatan fisiknya. Monty awalnya berpikir bahwa dalam hal tubuh fisik, dia harus menjadi salah satu orang paling kuat di bintang ini. Siapa yang mengira bahwa setelah pukulan dan tabrakan, dia akan menjadi orang yang rentan. Menarik. Namun, Aiden sedikit mengernyit dan menatap ke arah Monty dengan heran, itu sebenarnya adalah bakat garis keturunan. Orang-orang seperti Raja Petir Sauron dan Lanhe telah membangkitkan bakat unsur mereka. Itu milik jenis vitalitas tertentu yang cocok dengan dunia dan mengembangkan tubuh spiritual mereka. Tetapi Monty berbeda. Dari sudut pandang Aiden, dia secara alami dapat melihat bahwa dia belum pernah mempraktikkan teknik rahasia pemurnian tubuh. Tubuhnya secara alami sangat kuat, dan hanya diperkuat oleh berbagai obat sehingga memiliki kekuatan yang begitu kuat, yang sama dengan Aiden. Tubuh daging putihnya bertabrakan, namun lengannya tidak pecah menjadi kabut darah. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, garis keturunan terbangun. Darah manusia tidak selalu murni, dan bercampur dengan darah banyak ras, makhluk, dan bahkan makhluk spiritual lainnya.
Ada berbagai macam ras alien jauh di langit berbintang. Mereka yang memiliki garis keturunan yang kuat, jika di bawah rangsangan tertentu, seringkali dapat merangsang bakat dari garis keturunan tersebut dan menunjukkan keadaan tertentu untuk kembali ke leluhurnya, seperti halnya para orc. Misalnya, serigala dan vampir di bumi barat sebenarnya mengandung darah ras maju, yang memberi mereka berbagai kemampuan kuat dan bahkan mutasi. Meskipun Aiden tidak tahu apa garis keturunan Monty, itu pasti garis keturunan yang bias terhadap raksasa dan orc kuno, itulah sebabnya tubuh fisiknya secara spontan menjadi begitu kuat. Bab 443, Serang dengan seluruh kekuatanmu. Agak konyol untuk mengatakan bahwa pembunuh utama sebuah organisasi pembunuh sebenarnya adalah tank yang sangat kuat. Tapi itu adalah keberadaan yang tak terbayangkan, jika disembunyikan dengan cukup baik, dikombinasikan dengan keterampilan pembunuhan rahasianya, bisa menjadi mimpi buruk bagi semua master. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik para pembunuh top pada umumnya sangat rapuh. Sebagian besar kekuatan mereka bergantung pada berbagai bakat garis keturunan dan teknik rahasia. Jika mereka bertemu dengan seseorang yang menahan kemampuannya, maka bakat garis keturunannya akan kehilangan pengaruhnya. Ketika tubuh itu lemah, ia menjadi anak domba yang harus disembelih. Namun, sekarang Monty telah membangkitkan bakat fisiknya, dia diharapkan menjadi ahli pemurnian horizontal dan ahli pembunuhan. Keberadaan seperti itu sudah cukup untuk menjadi kartu truf dari organisasi pembunuh tersembunyi, tetapi sekarang dia telah terungkap kepada Aiden. Melihat pemandangan ini, Lan He, Sauron dan yang lainnya juga memiliki pandangan yang sedikit tajam, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tampaknya organisasi pembunuh yang tersembunyi memiliki ambisi besar. Namun, menghadapi Aiden, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Orang ini benar-benar monster. Saat hati semua orang gemetar ketakutan, benang jahat Kobe telah mencapai bagian tengah alis Aiden. Narasinya sangat lambat, tetapi dari saat beberapa orang mengambil tindakan hingga penyerangan mendekati Aiden, peluang tersebut selesai dalam sekejap mata, akan sulit bagi orang biasa untuk bereaksi. Tes. Benang seperti tinta gelap, seperti substansi, memancarkan aura sedingin es di bawah sinar bulan yang dingin. Saat bersentuhan dengan kulit Aiden, ia mengeluarkan suara keras seperti memotong emas dan besi. Namun pemandangan di saat berikutnya mengejutkan pikiran Kobe dan pupil matanya menyusut hingga ekstrim. Ziz. Mata Aiden tiba-tiba meletus dengan dua sinar guntur dan kilat, langsung menembus kehampaan, seperti dua ular petir panjang, bertabrakan dengan benang hitam Kobe. Ada sedikit suara kicau guntur dan kilat, dan benang hitam yang dibentuk oleh energi jahat dingin yang terkondensasi dan terkompresi meleleh dan larut dalam sekejap seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Kembali. Hati Kobe bergetar karena kesusahan, wajahnya muram seperti air, dia meneguk sedikit, meremas segelnya dengan kedua tangannya, dan di bawah pengaruh kekuatan mentalnya, tiga belenggu meringis yang telah berubah menjadi belenggu di tubuh Aiden tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam pada saat ini, dan dengan cepat melarikan diri. Guntur abadi di tubuh Aiden adalah musuh terbaik makhluk jahat seperti mereka. Ingin pergi. Sudah terlambat. Aiden mencibir, melambaikan tangannya yang besar, dan pedang petir jatuh dari udara dalam sekejap, meledak dengan kekuatan yang menakutkan pada tiga wajah hantu kabut hitam. Ah! Tampaknya ada teriakan, dan wajah ketiga hantu dalam kabut hitam langsung berubah. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka dipenjara oleh kekuatan spiritual yang tak terlihat dan sulit untuk membebaskan diri. Dalam sekejap mata, mereka dimusnahkan oleh guntur abadi Aiden. Pada titik ini, dua kartu truf Kobe dengan mudah dibunuh oleh Aiden. Setelah kabut hantu kelahiran pecah, wajah Kobe memerah, lalu seteguk darah muncrat, napasnya menjadi lemah, dan wajahnya menjadi sangat pucat dalam sekejap mata. Di antara kelimanya, dia yang paling lemah, dan dia juga orang pertama yang terluka parah saat ini. Ketika empat orang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua mundur selangkah, seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga untuk menjadi target Aiden selanjutnya. Melihat adegan ini, Kobe ingin muntah darah lagi, orang-orang ini punya agendanya sendiri. Jika Aiden dibiarkan melarikan diri kali ini, maka mereka akan menunggu balas dendam Aiden. Khususnya, Raja Petir Sauron dan Iblis Hantu Lan He masih menyembunyikan kekuatan mereka saat ini. Apakah menurut Anda Aiden dapat bertahan hidup sendirian setelah menyinggung perasaannya kali ini? Bodoh.
Hanya saja dia tidak berani memarahinya, belum lagi Lan He, 10 orang kuat dalam daftar gelap, Raja Guntur Sauron bisa dengan mudah membunuhnya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan kedua orang ini sangat kuat, sayangnya kedua orang ini tampaknya masih ragu-ragu. Aiden hampir melakukan setiap gerakan dari awal hingga akhir, tetapi kekuatan fisik yang dia tunjukkan sudah cukup untuk membuat semua master putus asa. Jika Anda bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan dengan seluruh kekuatan Anda, bagaimana Anda bisa bertarung? Seperti yang diharapkan, menjadi orang nomor 1 di Sundari. Lan He menghela nafas. Puoil Sauron telah menyusut tajam, dan dua kekuatan petir yang ditembakkan Aiden sebelumnya benar-benar membuatnya merasakan krisis. Bukankah ini berarti skill petir dan kilat lawan lebih kuat dari miliknya? Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Guntur Sauron juga diakui sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi dalam mengendalikan guntur dan kilat di seluruh dunia barat. Namun kini, Aiden justru mengendalikan kekuatan guntur dan kilat, membuatnya merasa ketakutan dan krisis. Bagaimana ia tidak terkejut? Ibarat seorang ahli matematika papan atas yang bangga dengan pencapaian matematikanya, namun kini ia bertemu dengan orang biasa yang dengan mudah memecahkan masalah matematika abadi, keterkejutan dan kengerian tersebut membuatnya sejenak lupa kata-kata. Di kejauhan, Monty, yang diam-diam membalut lengan kanannya dengan sehelai kain, memandang Aiden dengan sangat ketakutan. Saat dia memanggil 4 pria kuat lainnya sebelumnya, dia merasa percaya diri. Namun kini, dia sudah tidak percaya diri lagi. Aiden begitu kuat hingga di luar imajinasinya. Pada saat ini, ketika dia menghadapi Aiden, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi 3 tetua di tempat rahasia. Misterius, kuat, dan tak terkalahkan. Di kejauhan, Matteo, yang dilindungi oleh formasi 5 elemen kecil Aiden, tercengang saat ini. Dia tahu bahwa orang-orang yang berurusan dengan Aiden bukanlah orang biasa, tetapi dia tidak menyangka orang-orang ini begitu kuat. Ini di luar imajinasinya. Saya khawatir orang-orang yang hadir ini lebih kuat daripada Kasar Lawrence, bukan? Hati Matteo tumpul dan dia berpikir dalam hati. Saat ini, ketika dia melihat Aiden, matanya menjadi lebih rumit. Petir, bayangan, pria kuat dengan tubuh seperti Superman, dan pembunuh seperti ular bagaikan film laris Hollywood. Namun yang lebih menakutkan adalah Aiden, yang berdiri di tengah, dikelilingi oleh semua orang, namun berbicara dan tertawa bahagia. Meski banyak monster yang tidak bisa berbuat apa-apa padanya, bukankah dia monster terbesar? Malam itu sunyi. Di bawah sinar bulan, beberapa orang berdiri di sini tanpa ada niat untuk berbicara. Namun, Monty dan yang lainnya melakukan kontak mata dan mengungkapkan semua pemikiran mereka. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Kalau tidak, mereka tidak akan punya peluang mengalahkan Aiden. Termasuk Lan He yang super kuat, yang berada di peringkat ke-13 dalam daftar gelap, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Aiden. Karena semua orang tahu bahwa alasan mengapa peringkat Lan He begitu tinggi tidak sepenuhnya karena kekuatannya. Yang paling penting adalah metode pelarian ruang bayangan hantunya. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Menurut rumor yang beredar, dia mengandalkan metode pelariannya sendiri. Dia pernah melarikan diri dengan nyawanya di tangan orang kuat dari Dewa Sejati. Meskipun orang kuat seperti itu menakutkan, jika dia tidak bisa menembus pertahanan Aiden, dia akan menjadi hiasan. Seolah menyadari pikiran semua orang, tubuh Lan He tiba-tiba berputar dan menghilang langsung dari pandangan semua orang, kali ini semuanya menghilang, dan bahkan kekuatan mentalnya sulit dideteksi. Hanya suaranya yang masih bergema di udara. Ayo serang dengan seluruh kekuatan kita. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jika orang-orang dari Istana Surgawi menemukannya, saya khawatir ini akan menjadi masalah besar lainnya. Bab 444, Serang dengan seluruh kekuatanmu. Pada saat yang sama, di pohon besar sekitar 1 kilometer jauhnya, Octavia memegang teleskop penglihatan malam khusus dan melihat pemandangan di lapangan dengan ekspresi yang rumit. Benar saja, seperti yang dia duga, Aiden sangat kuat dan mesum. Dengan begitu banyak orang yang bergabung, mereka bahkan tidak mematahkan pertahanannya. Selanjutnya, bahkan jika Lan He dan Raja Petir Sauron menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka mungkin tidak dapat menghentikan Aiden. Cek, orang ini benar-benar mesum yang kuat. Di atas puncak pohon, pria malas berompi akhirnya menjadi serius saat ini. Dia mampu melihat dengan jelas pertempuran yang jaraknya lebih dari 1000 meter tanpa peralatan penglihatan malam.
Ini saja sudah luar biasa. Octavia sepertinya tidak terkejut dengan hal ini. Kakak laki-lakinya, seperti Aiden, adalah monster yang putus asa. Bahkan jika dia bisa melihat segala sesuatu di sana dengan jelas dari jarak 2000 meter, dia tidak akan terkejut. Pria itu menghela nafas dan berkata, kekuatan fisik semacam ini sudah mendekati tubuh dewa sejati. Bahkan tubuh fisik serigala dan vampir berdarah murni di dunia barat mungkin sebanding dengan orang itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih. Bahkan jika aku mengambil tindakan, mungkin perlu upaya untuk menembus pertahanan fisiknya. Octavia mengangkat kepalanya dan menatap pria itu dengan heran, tapi tidak berkata apa-apa. Jika ada orang lain yang berani mengatakan hal seperti itu, dia pasti akan mencibirnya, tapi dia pasti akan mempercayai kata-kata kakak laki-lakinya yang jahat. Karena aku, kakak laki-lakiku, pernah bertarung melawan para dewa sebelumnya dan lolos tanpa cedera, dan dia bukanlah dewa yang baru dipromosikan seperti Rafael, tetapi dewa veteran sejati. Tapi melihat ini, Anda bisa melihat betapa menakutkannya kakak laki-lakinya ini. Dia mesum seperti Aiden. Setelah hening beberapa saat, Octavia memandang pria itu dan bertanya, jadi, kakak senior, menurut Anda siapa yang akan menang? Kembali ke pertanyaan ini lagi. Pria itu duduk bersila di dahan, berayun tertiup angin seperti rumput bebek, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh. Dia tersenyum pahit dan berkata, kakak seniormu, saya bukan dewa, bagaimana saya tahu? Octavia tersenyum dan terus bertanya, bagaimana jika saya meminta Anda, kakak, untuk memilih pemenang akhir? Mata pria itu menjadi dalam, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan suara yang dalam, jika saya harus memilih salah satu yang menurut saya akan menjadi pemenang akhir, itu adalah Aiden. Ekspresi Octavia berubah untuk pertama kalinya. Saudaraku, pikirkan baik-baik. Ada Raja Petir Sauron dan Lanhe di sana, terutama Lanhe yang sangat licik bahkan gurunya pun pusing. Apakah menurutmu Aiden masih akan menang? Pria itu tertawa dan sepertinya berkata pada dirinya sendiri, kelima orang itu memang tidak lemah. Ditambah Lanhe, menghadapi mereka, bahkan dewa yang lebih lemah pun bisa menderita, tapi jika mereka bertemu dengan yang asli. Dia adalah orang kuat yang tak terkalahkan, tidak peduli berapa banyak tuan yang dimilikinya, tidak ada gunanya. Octavia terdiam. Dia tidak menyangka bahkan kakak laki-lakinya yang sangat bangga akan memuji Aiden. Pada saat ini, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan tiba-tiba menghela nafas, matanya yang memandang jauh menjadi jauh. Sebelum suara Lanhe turun, Monty yang selama ini terdiam, akhirnya meledak dengan seluruh momentumnya. Dalam sekejap, bajunya robek, memperlihatkan otot-ototnya yang menonjol seperti batu, dan tinggi badannya pun bertambah 20 cm penuh. Meski ototnya menggembung, namun tidak terasa kembung, memberikan perasaan ramping dan penuh daya ledak. Kulit juga bersinar dengan sedikit pancaran cahaya, membuat keseluruhan orang tampak seperti batu giok. Ini adalah kondisi terkuatnya. Satu pukulan dapat menghancurkan kendaraan lapis baja. Monty, yang sedang dalam proses transformasi, tidak berniat menyembunyikan kemampuannya lagi, sekarang dia telah mencapai titik ini, jika dia menyembunyikan kekuatannya lagi, dia mencari kematian. Boom! Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan seluruh tanah bergetar hebat. Dengan dia sebagai pusatnya, seluruh tanah langsung runtuh. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar puluhan meter jauhnya. Bangunan pabrik bobrok di kejauhan berguncang saat ini. Dia meraung, dengan kasar merobek sisa rompi menjadi beberapa bagian, urat-urat tumbuh di dahinya, pupil matanya tertutup seluruhnya dengan mata merah, dan akhirnya meraung seperti binatang buas. Keadaan ini sangat mirip dengan Mos harimau bertaring tajam yang menggunakan darah dewa sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan Mos, Monty jauh lebih kuat saat ini, dan dia masih memberikan kesan bahwa dia masih memiliki kewarasan yang cukup. Aku benar-benar tidak menyangka orang ini benar-benar bisa memperkuat tubuhnya hingga hampir seperti binatang buas. Sepertinya ada banyak rahasia pembunuhan tersembunyi. Raja Petir Sauron melirik ke arah Monty, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata dengan tenang. Kobe tidak tahu kapan dia mengeluarkan sebotol cairan hijau dan meminumnya. Kemudian nafasnya berangsur-angsur menjadi lebih stabil. Dia menatap Aiden dengan dingin dan berkata dengan ekspresi jahat di wajahnya, Tuan Raja Guntur, aku tidak memikirkan hal lain saat ini. Tujuan utama kita sekarang adalah menghadapi Aiden. Dia telah mendapatkan warisan Dewa Sejati Timur. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, kita semua akan bernasib buruk di masa depan.
Raja Guntur secara alami tahu bahwa Aiden telah menerima warisan dari Changming Immortal, dan dia juga sangat khawatir, tetapi sekarang anak panahnya ada di tali dan dia harus menembak. Dengan membunuh Aiden, mungkin dia bisa mendapatkan peninggalan Dewa Sejati Timur yang misterius dari Aiden, tapi belum tentu. Memikirkan hal ini, momentumnya akhirnya meledak. Guntur dan kilat sepertinya melonjak di sekelilingnya, menyelimutinya dalam sekejap. Rambut pirangnya melayang, matanya benar-benar berubah menjadi perak, dan seluruh tubuhnya memancarkan momentum yang liar dan kuat ini, seperti sebuah superhero di film seperti Dewa Petir. Aiden tidak memperhatikan semua ini. Wajahnya masih dingin, dia menatap semua orang, dan pikirannya waspada untuk mencegah Lan He menyelinap masuk. Dia berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, kalian semua harus mati." Sebelum dia selesai berbicara, dia menggerakkan tubuhnya dan sebenarnya tidak menyerang Raja Petir Sauron dan Kobe, malah dia menamparkan Jade di sebelah kirinya. Seorang guru besar dari Korea berani datang ke Sundari dan bertindak sombong, dia benar-benar mencari kematian. Apalagi karena belenggu di wajah kabut hitam Kobe, reaksinya agak lambat, dan dia justru ditusuk dengan belati oleh orang ini, yang sungguh memalukan baginya. Menghadapi Aiden dengan sepasang mata acuh tak acuh, Jade merasakan teror dan bahaya yang tak terbatas muncul di dalam hatinya. Bahkan bertahun-tahun yang lalu, ketika dia dikelilingi oleh ratusan tentara bayaran dengan mortir, peluncur roket, dan senjata lainnya setelah dia membunuh pemimpin lawan di medan perang tentara bayaran Afrika, dia tidak pernah merasa setakut yang dia rasakan saat ini. Menekan rasa takut di hatinya, Jade berteriak keras lagi, mencabut cambuk langsung dari pinggangnya, dan berubah menjadi bayangan cambuk di udara untuk mencambuk ke arah Aiden. Meski seni bela diri Korea tidak pandai menggunakan cambuk panjang, namun sebagai ahli seni bela diri, Jade memiliki segala jenis senjata di ujung jarinya. Apalagi di masyarakat modern, membawa pedang sangat merepotkan, sehingga biasanya ia membawa cambuk yang panjang. Cambuk ini terbuat dari kulit badak, dengan beberapa kawat baja setebal jari kelingking bercampur di dalamnya. Pada saat tarian di udara ini, udara ditarik keluar dengan tanda-tanda putih, sebelum tumbuhan di sekitarnya bersentuhan, bekas cambuk tersebut langsung terlibat dalam angin puyuh dan terkoyak-koyak. Jade seperti naga menari, menamparkan Aiden dengan gila. Yang pertama, Aiden sedikit menundukkan kepalanya dan mengucapkan dua kata. Bentuk tubuhnya tiba-tiba berubah, memunculkan banyak hantu, dan bergegas menuju Jade. Seperti sihir, tangannya dimasukkan langsung ke dalam bayangan cambuk, menangkap cambuk berkecepatan tinggi, lalu menariknya dengan lembut. Bab 445, Pembantaian. Kecepatan Aiden sangat cepat, dan dengan kecepatan reaksi saraf Jade, tidak ada waktu untuk menghindar. Jade merasakan kekuatan yang tak terhentikan datang dari tangannya. Meskipun dia langsung bereaksi dan melepaskan cambuk, tubuhnya tetap berhenti. Saat ini, cambuk panjang itu langsung dipegang oleh Aiden. Saat berikutnya, tubuh Aiden tampak menyusut 1 inci, dan dia bergegas ke depan Jade, lalu langsung mengulurkan tangan kirinya. Brengsek. Ekspresi Jade berubah drastis, dia menendang tanah dengan kedua kakinya dan mundur dengan kasar. Kedua kakinya menginjak tanah, meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam, dan sosoknya mundur dengan sangat cepat, mencapai jarak 10 meter dalam sekejap. Selama krisis hidup dan mati, ia meledak dengan kecepatan yang hampir melebihi kecepatan tercepat dalam hidupnya. Aneh, kenapa dia tidak mengejarku? Yang mengejutkan Jade adalah Aiden tidak terus mengejarnya, tetapi berdiri dengan tenang di tempat, menatapnya dengan cibiran di wajahnya. Tepat ketika Jade hendak bersukacita, dia tiba-tiba menyadari seringai dingin di wajah Aiden. Seolah dia menyadari sesuatu, dia menundukkan kepalanya tiba-tiba dan menyadari bahwa hatinya telah ditangkap oleh Aiden pada suatu saat. Dan karena meledak begitu cepat, dia tidak merasakannya sama sekali. Segera setelah itu, tubuhnya menegang sesaat, dan rasa sakit seperti gelombang pasang melonjak ke otaknya. Aku tidak bisa berdamai. Sebelum dia selesai berbicara, vitalitas dalam tubuhnya memudar seperti air pasang, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti pohon mati yang kehilangan vitalitasnya, menimbulkan debu di seluruh tanah. Di bawah sinar bulan, wajah Jade pucat dan dia menatap kosong, hingga saat-saat terakhir, masih ada keengganan dan ketidakpercayaan yang kuat di matanya. Bukankah Aiden ini kuat secara fisik? Kenapa kecepatannya begitu menakutkan? Sangat disayangkan ketika lampu padam setelah kematian, semua keengganan di hatinya lenyap. Pikiran terakhirnya adalah dia tiba-tiba menyesalinya. Mungkin jika dia tidak begitu sombong dan tidak begitu mendambakan cairan kehidupan dan cairan yang luar biasa, dia mungkin masih menjadi Grandmaster terbaik di Korea Selatan saat ini.
Mari lakukan bersama. Melihat ini, pupil Monty menegang seperti binatang buas dan meraung dengan marah. Kali ini mereka harus bekerja sama. Jika dia ragu-ragu lagi, dia mungkin dikalahkan oleh Aiden satu per satu. Pemuda dari timur ini, yang sebelumnya tidak dikenal, kali ini benar-benar menunjukkan kekuatannya yang menakutkan kepada mereka. Eksistensi seperti itu cukup untuk masuk peringkat 10 besar daftar gelap. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Aiden hari ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Membunuh Grandmaster seperti membunuh seekor ayam. Melolong sampai mati. Yang pertama bergegas adalah Monty. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya meninggalkan metode pembunuhan yang dibanggakan oleh organisasi pembunuh tersembunyi, karena metode ini tidak dapat mematahkan pertahanan Aiden sama sekali. Sekarang, dalam kondisinya yang paling kuat, dia mungkin masih menjadi ancaman bagi Aiden. Selain itu, dibandingkan dengan pembunuhan dan penyembunyian, ada orang super kuat Lan He di sini, sekarang dia bisa bertindak sebagai perisai manusia untuk menarik serangan Aiden dan mendapatkan peluang bagi tiga lainnya untuk menyerang. Tubuhnya sekarang dipenuhi pembuluh darah, dan pupilnya semerah darah, seperti ork buas dengan pupil berdarah. Setiap kali Monty menginjak tanah, ada getaran gemuruh yang menggelegar, yang membuat Mateo di kejauhan tercengang dan mengira itu adalah gempa bumi. Duk! Pergi ke neraka! Saat dia tiba-tiba berakselerasi, kakinya tiba-tiba menendang tanah, dan dia tiba-tiba melompat ke udara seperti roket selama lebih dari 10 detik, lalu kabut hitam muncul di sekelilingnya, dan seluruh orang itu tiba-tiba melayang ke langit seperti tank berat jatuh memukul Aiden. Gemuruh. Udara hancur oleh deru tekanan, dan sepertinya tidak mampu menahan tekanan tubuh Monty. Pada saat ini, mata Kobe gelap, segel tangannya berubah, dan dia menggumamkan kata-kata, tengkorak tiba-tiba terbang dari tangannya, dan kabut hitam mengepul dalam sekejap. Dia menggigit ujung lidahnya dan menyentuhnya dengan seteguk sari dan darah. Kabut hitam itu seperti hantu yang mengaum, langsung mendidih dan berubah menjadi merah darah dalam sekejap mata. Roh jahat yang ganas dan dingin membuat udara beku bersinar dengan cahaya putih. Setelah melakukan semua ini, matanya menjadi sangat dingin dan tegas, dan dia mengangkat tangannya. Berdengung. Kabut darah menguap dengan hebat, membentuk-bentuk bulat samar. Roh jahat yang dipancarkan dari kabut darah secara langsung membekukan semua rumput liar dalam jarak 1 meter dari area sekitarnya. Bahkan tanah tertutup embun beku putih, dan udara dipenuhi kabut dingin menyebar. Kabut darah jahat ini tidak hanya dapat membekukan tubuh manusia, tetapi juga membekukan jiwa, sehingga menyulitkan orang untuk menjaganya. Aneh dan menyeramkan. Pergi. Kobe mendorong dengan ringan, dan kabut darah jahat ingin meledak ke arah Aiden. Selama pawai, rumput liar sekitar 1 meter di atas tanah langsung membeku menjadi embun beku putih, dan di dalam kabut darah, sepertinya ada hantu yang mengaum, yang dapat mempengaruhi kewarasan orang. Sauron langsung membuka tangannya, dan kilat yang menyilaukan melonjak ke sekujur tubuhnya, arus yang mengalir membuat rambutnya berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya seolah terbungkus lampu listrik berwarna biru langit. Dia meraung dengan marah, dan di bawah pengaruh kekuatan mentalnya yang kuat, tombak petir yang panjangnya hampir 10 kaki mengembun di depan dadanya. Tombak Odin. Inilah cara Raja Petir Sauron menjadi terkenal, dan ini juga merupakan jurusnya yang paling kuat. Menurut legenda, tombak petir Odin bertanggung jawab atas hukuman dan sangat kuat sehingga dapat membunuh dewa sejati dengan satu tombak. Mengaung. Pada saat ini, Raja Petir Sauron dikelilingi oleh guntur dan kilat yang tebal. Pembuluh darahnya menonjol di sekujur tubuhnya, dan auranya sangat ganas. Di sekelilingnya, tanah dan tumbuh-tumbuhan hangus hitam, semuanya dihancurkan oleh cahaya dan kilat guntur yang menakutkan. Dia memegang tombak petir perak yang mempesona di tangannya, seperti atlet jarak jauh paling atletis, dengan punggung seperti busur dan kaki seperti tali, dan dilemparkan ke arah Aiden dengan keras. Kekuatan petir yang terkandung dalam tombak petir ini sangat kaya, cukup untuk membunuh puluhan orang. Dan dengan gerakan ini, dia pernah memakukan orang luar biasa yang sebanding dengan dewa setengah langkah sampai mati dalam guntur dan kilat. Setelah melempar tombak petir ini, Sauron juga berkeringat deras, dan dadanya terengah-engah seperti peniup. Kekuatan petir sangat mendominasi, jauh lebih kuat daripada kabut darah jahat Yin milik Kobe, tetapi juga sangat sulit dikendalikan. Oleh karena itu, Sauron jauh lebih lelah daripada Kobe ketika dia melepaskan jurus pamungkas yang sama. Tombak petir ini menghabiskan lebih dari setengah kekuatan fisiknya.
Bola kabut darah jahat Yin dan tombak petir meledak ke arah Aiden dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun saat ini, Lan He masih hilang dan sepertinya telah melarikan diri. Tapi Aiden bisa mendeteksi sedikit aura misterius, mengamatinya, menunggu kesempatan untuk bergerak. Aiden mengabaikannya dan mencibir. Menghadapi serangan mematikan semua orang, aura di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Di tengah alisnya, tanda jelas guntur dan kilat muncul dalam sekejap. Kulitnya menjadi seputih batu giok saat ini, dengan tanda halus berenang di dalamnya, membuatnya tampak seperti dewa. Saat Aiden mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi, ekspresi Raja Guntur Sauron berubah drastis. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kendalinya atas petir di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Terutama kekuatan petir di sekelilingnya sepertinya sedang memuja Aiden saat ini, seolah-olah Aiden adalah penguasa segala guntur dan kilat. Pemandangan ini membuat Raja Guntur dan Kilat yang angkuh ini merasa gelisah, matanya kusam, dan wajahnya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Mungkinkah bocah timur ini adalah reinkarnasi dari Odin? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan guntur dan kilat? Saat ini, Monty, yang jatuh dari langit seperti komet, telah mencapai kepala Aiden. Bersambung.